Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Tergantung teman-teman menonton video pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya, saya ingin perkenalan dulu karena pada kesempatan kali ini saya untuk pertama kalinya menyampaikan materi pembelajaran kepada teman-teman MAN 2 Kulon Progo seperti itu ya. Oke, langsung saja. Nama saya Bisri Mustafa, jenjang pendidikan UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk alamat domisili sekarang, saya bertempat tinggal di Pondok Pesantren JPPI Minhajul Muslim Yogyakarta yang terletak di Komplek UIN Sunan Kalijaga. Kemudian nomor HP, di situ ada nomor HP dan sosial media yang mungkin apabila teman-teman merasa penting bisa dicatat untuk berkonsultasi terkait dengan mata pelajaran fikih atau mata pelajaran PAI yang lainnya. Oke, baik, mungkin seperti itu perkenalan dari saya. Selanjutnya yakni terkait dengan tugas saya di sini. Nah, tugas saya secara umumnya nanti yakni membantu atau menemani adik-adik atau teman-teman dari MAN 2 Kulon Progo ini dalam belajar fikih seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya sebagai pengantar. Langsung saja ke materi. Ini kemarin saya dikasih tahu oleh Bu Nisrina bahwasanya materi pembelajaran untuk minggu ini adalah haji dan umroh. Jadi mungkin sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang bagaimana ibadah sholat itu, ibadah zakat, terus ibadah puasa dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman dari MAN 2 Kulon Progo akan belajar tentang haji dan umroh seperti itu. Oke, mungkin dari kalian teman-teman MAN 2 Kulon Progo sudah tidak asing lagi ya dengan apa itu ibadah haji dan umroh, karena mungkin di antara saudara atau tetangga ada yang sudah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah, untuk lebih detailnya, untuk mengetahui ketentuan-ketentuan di dalam ibadah haji dan umroh, pada kesempatan kali ini saya nanti akan mengulas tentang ketentuan-ketentuan di dalam haji dan umroh. Nanti ada syarat, rukun, wajib, dan lain sebagainya. Ada denda, ada mikot-mikot, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu sebagai pengantar. Langsung saja, ini ada peta konsep ya yang harus teman-teman kuasai. Pertama ada hukum dan syarat wajib haji. Yang kedua ada rukun haji dan umroh. Yang ketiga ada wajib dan sunnah haji. Yang keempat ada macam-macam haji. Dan yang kelima ada tata cara pelaksanaan ibadah haji. Oke, sebelum memasuki syarat dan hukum haji, sebelumnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang pengertian haji. Nah, ibadah haji di sini ada dua sudut pandang ya. Pertama, dalam kacamata bahasa, haji itu berarti berziarah atau mengunjungi. Nah, dalam bahasa ini belum ada spesifikasi tertentu yang menunjukkan bahwasanya haji itu berkunjung ke Baitullah. Nah, kemudian menurut istilah ini sudah dikhususkan bahwasanya haji merupakan sebuah kegiatan menyengaja untuk mengunjungi Ka'bah guna mengerjakan ibadah tertentu. Jadi ada ibadah tawaf, sa'i, lempar jumroh, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya tentang hukum melaksanakan ibadah haji. Nah, haji ini kan merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Nah, hukum melaksanakannya yakni wajib 1 kali dalam seumur hidup bagi yang mampu seperti itu. Nah, di sini ada dalil ya yang saya sertakan terjemahannya karena kebetulan
Mohon maaf, laptop saya agak susah digunakan untuk menulis Arab, jadi saya cantumkan terjemahannya saja seperti itu. Namun tidak usah khawatir karena teks Arab atau redaksi Arabnya dapat adik-adik lihat, teman-teman lihat dalam buku fikih paket PDF yang mungkin telah diberikan oleh Bun Srina seperti itu. Oke, bunyi ayatnya seperti ini. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya kurang lebih haji itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, barang siapa mengingkarinya dalam artian mampu tapi tidak melaksanakan ibadah ke Baitullah, maka ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya, seperti itu. Nah, ada hadis juga di dalam buku paket yang menjelaskan tentang ibadah haji. Ada al-hajju marratun faman rodda fahuwa tatawu'un. Haji itu marrotan, sekali saja yang diwajibkan. Nah, apabila melakukan lebih dari satu kali, maka yang selanjutnya itu dihitung sebagai ibadah sunnah, bukan ibadah wajib lagi, seperti itu. Selanjutnya di dalam ibadah haji ini terdapat syarat-syarat wajib ya, yakni sebuah syarat yang harus menetap bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Nah, ada 5 syarat. Pertama yakni beragama Islam. Jadi haji, ibadah haji dan umrah itu hanya boleh dilakukan oleh umat muslim atau orang yang beragama Islam saja. Adapun bagi orang kafir, maka mereka tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji seperti itu. Yang kedua, berakal. Nah, ini untuk orang-orang yang gila ataupun orang-orang yang tidak memiliki akal. Misalkan dia masih kritis, dalam kondisi yang sangat lama kritis, maka meskipun ia mampu memiliki banyak harta, ia tetap tidak berkewajiban untuk haji gitu. Ini kritis dalam artian kritis yang kondisi tidak sadarkan diri ya. Yang ketiga yakni balik. Balik tandanya bagi laki-laki sudah mimpi basah dan yang perempuan sudah haid gitu. Yang keempat, merdeka. Nah, kenapa merdeka? Karena dulu dalam sejarah Islam itu ada yang namanya budak. Jadi budak dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji, tetapi ketika ia mendapatkan kebolehan atau mendapatkan izin dari sang majikannya, maka dia boleh melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir atau yang kelima yakni kuasa dan mampu. Kuasa dalam artian memiliki bekal dan sehat jasmani rohani, dan juga mampu fisik dan mampu finansial. Nah, bagi yang tidak mampu maka tidak wajib menjalankan ibadah wajib ini, ibadah haji ini gitu. Nah, misalkan kemarin kondisi corona, sudah punya uang banyak, terus fisiknya juga kelihatannya mendukung, tapi dia positif corona, ini berarti dihitung tidak kuasa dalam hal kesehatan, dia tidak negatif gitu. Maka dari itu seseorang tadi yang positif corona tidak wajib menjalankan ibadah haji pada masa pandemi tersebut. Nah, ketika sudah negatif dan sudah dibuka lagi ibadah hajinya, maka ia wajib menjalankan ibadah haji tadi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu tentang syarat-syarat wajib haji. Selanjutnya yakni rukun haji. Nah, di dalam haji itu ada 6 rukun. Pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima tahallul, memotong rambut, dan yang keenam tartib. Nah,
ihram itu seperti apa? Nanti kakak akan ulas di slide berikutnya. Oke, ihram. Ihram itu niat mengerjakan haji dan umroh. Jadi di dalam sholat kita tahu ada takbiratul ihram, itu untuk niat melakukan sholat. Nah, untuk di haji ini ada ihram juga. Nah, ihram di dalam haji yakni niat untuk mengerjakan ibadah haji ataupun umroh gitu. Nah, untuk waktunya kapan? Untuk tempatnya kapan? Jadi ini ada pembahasan khusus ya nanti. Ada mikot makani berkaitan dengan tempat di mana kita sudah diperkenankan untuk melakukan niat ihram ini, dan kapan kita diperkenankan untuk melakukan niat ini, yakni mikot zamani seperti itu. Nah, itu rukun haji yang pertama. Rukun haji yang kedua yakni wukuf di Arafah. Wukuf atau hadir di Arafah ini dilakukan dengan ketentuan ketika matahari sudah tergelincir atau setelah zuhur. Jadi di dalam fikih itu biasanya patokan jam menggunakan jam matahari gitu. Nah, maka dari itu di dalam buku ini dituliskan mulai dari matahari tergelincir atau setelah zuhur tanggal 9 sampai dengan 10 Zulhijjah gitu. Selanjutnya yakni tawaf. Nah, rukun haji yang ke 1, 2, 3 ketiga ini yakni tawaf. Ini ada sedikit gambaran yang mungkin bisa memberikan sedikit bayangan tentang tawaf. Jadi itu ada kotak hitam di tengah itu Ka'bah, kemudian ada lingkaran merah Hajar Aswad, dan lingkaran hijau itu posisi orang yang sedang tawaf. Nah, di situ ada garis merah ya, setengah lingkaran. Jadi di situ merupakan tempat kita atau tempat orang haji diperkenankan untuk memulai tawaf ini. Jadi misal dari garis merah tersebut keliling, balik lagi ke situ ke garis merah, maka dihitung 1 kali putaran gitu. Nah, ini ada sedikit ilustrasi tentang Hijr Ismail juga. Jadi ketika tawaf maka tidak boleh memasuki Hijr Ismail tadi, harus tetap dalam posisi di luar Hijr Ismail. Nah, tawaf keliling berlawan dengan jarum jam sebanyak 7 kali gitu. Nah, yang selanjutnya yakni sa'i. Sa'i merupakan lari-lari kecil yang dilakukan antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah, untuk permulaannya sendiri dimulai dari Sofa, kemudian ke Marwah dihitung dengan 1 kali. Marwah ke Sofa 1 kali. Jadi ketika dari Sofa Marwah, Marwah ke Sofa lagi itu bukan 1 kali tapi 2 kali jalan gitu, 2 kali hitungannya gitu. Selanjutnya rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Tahallul yakni memotong rambut. Nah, biasanya kita kan melihat video tayangan orang haji di televisi, media sosial atau lain sebagainya. Itu biasanya ada yang potong rambut sampai gundul, terus ada yang sedikit. Nah, ketentuannya seperti apa? Nah, di buku ini dijelaskan bahwasanya tahallul itu minimal memotong 3 helai rambut. Jadi ketika ada orang haji kemudian di sesi tahallul ini dia hanya memotong 3 helai rambut saja, maka itu sudah mencukupi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yakni tertib. Artinya apa? Mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan apa yang seharusnya diakhirkan. Jadi di dalam rukun tadi kan ada beberapa hal ya, misalnya ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Jadi harus sesuai dari awal. Yang pertama ya harus ihram dulu, baru diikuti dengan wukuf, baru tawaf. Tidak boleh
mendahulukan, misalnya tawaf ditaruh di awal, kemudian wukuf di akhir atau ihram di akhir, itu tidak boleh karena ada ketentuannya sendiri gitu. Nah, mungkin seperti itu ya tentang rukun-rukun haji. Jadi nanti kalau dari teman-teman Mandua Kulon Progo ini ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan melalui grup WhatsApp. Nanti kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Nah, sebelum menyudahi pembelajaran kali ini masih ada satu materi lagi yang akan sedikit saya singgung. Untuk pertemuan depan insya Allah akan kita bahas tentang detailnya. Nah, yakni tentang wajib haji. Jadi apa sih itu wajib haji? Wajib haji merupakan amalan ibadah haji atau suatu amalan di dalam runtutan ibadah haji yang wajib dikerjakan. Nah, apabila ia tidak dikerjakan, maka harus membayar dam gitu. Jadi ada 7 wajib haji. Pertama, berihram sesuai mikotnya. Besok akan kita bahas detailnya tentang mikot. Jadi ada 2 mikot, yakni zamani, mikot berkaitan tentang waktu di mana kita diperbolehkan untuk ihram, dan mikot makani, mikot yang berkaitan dengan batasan tempat kita diperbolehkan untuk berihram gitu. Yang kedua yakni bermalam di Musdalifah, bermalam pada tanggal 10 Zulhijjah di Musdalifah. Yang ketiga, mabit bermalam juga di Mina yang dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 12 Zulhijjah. Yang keempat, melempar jumroh akobah. Yang kelima, melontar jumroh ula, wusta, dan akobah. Untuk ketentuannya besok saya akan bahas tentang detailnya. Jumroh akobah ini berapa kerikil, terus bacaannya seperti apa gitu. Nanti akan dibahas di pertemuan depan. Yang keenam, menjauhkan diri dari muharramatul ihram. Muharramatul ihram itu sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang tidak diperkenankan untuk kita lakukan ketika kita sudah melakukan ihram. Nah, misalnya memakai wangi-wangian, terus berhubungan suami istri, itu tidak boleh. Yang ketujuh, tawaf wada gitu. Itu mungkin sedikit pengantar tentang wajib haji yang minggu depan insya Allah akan kita bahas. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga video ini dapat menambah pelajaran bagi kita semua dan dapat kita lanjutkan dengan sesi diskusi di grup WhatsApp. Seperti itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.